Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para coach dan mentor yang telah membimbing selama ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan rencana aksi dalam judul optimalisasi pengelolaan sarana distribusi dalam mendukung kelancaran perdagangan di pasar batik Trusmi. Perkenalkan, nama saya Nurul Pratiwi, NIP 1912162008, operator layanan operasional pada bidang sarana dan pelaku distribusi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Saya berharap dapat menyampaikan dengan jelas. Langsung saja, rencana aksi ini dilatar belakangi bahwa Pasar Batik Trusmi merupakan pusat perdagangan dan pemasaran batik Cirebon yang strategis. Namun, pengelolaan sarana distribusi masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kelancaran perdagangan. Di antaranya, data distribusi tidak lengkap dan terintegrasi, sistem monitoring tidak terstruktur, format administrasi dan pelaporan tidak efisien, keterbatasan data untuk perencanaan, dan pemanfaatan TI masih sangat terbatas. Maksud dan tujuan, yaitu maksud transformasi yang artinya meningkatkan efektivitas pengelolaan sarana distribusi melalui penguatan sistem data, monitoring berkelanjutan, dan pelaporan yang terstruktur di Pasar Batik Trusmi. Tujuan umum: mendukung kelancaran kegiatan perdagangan dengan meningkatkan kualitas pengelolaan distribusi secara menyeluruh dan berbasis data yang akurat. Tujuan khusus: inventarisasi lengkap dan akurat, sistem monitoring, administrasi, dan pelaporan efektif, pemanfaatan dalam pengambilan keputusan, serta implementasi nilai berakhlak. Nilai dasar ASN berakhlak. Nilai-nilai inti yang memandu inisiatif transformasi, di antaranya berorientasi pelayanan dan akuntabel, yang artinya berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pedagang, serta bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan dan tindakan dalam pengelolaan sarana distribusi. Berikutnya, kompeten, harmonis, dan loyal. Terus meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan data distribusi, menjaga keharmonisan antar
pemangku kepentingan, serta loyal terhadap tugas dan institusi dinas perdagangan dan perindustrian. Yang terakhir, adaptif dan kolaboratif. Bersikap adaptif terhadap perubahan sistem dan teknologi, membangun kolaborasi aktif dengan pedagang, pemasok, dan seluruh pemangku kepentingan di pasar batik Trusmi. Identifikasi isu dan analisis 5W1H. Kerangka analisis masalah pengelolaan sarana distribusi di pasar batik Trusmi. What, why, who. What, pengelolaan distribusi suboptimal dan tidak lengkap, monitoring tidak terstruktur, administrasi tidak sistematis. Why, sarana distribusi esensial untuk kelancaran arus barang dan aktivitas perdagangan. Who, pedagang, pemasok, pengelola pasar, disperdagin, operator layanan, operasional. Where, when. Where, pasar batik Trusmi, Kabupaten Cirebon, pusat perdagangan dan pemasaran batik Cirebon. When, selama aktivitas operasional harian pasar berlangsung secara rutin dan berkelanjutan. How, solusi optimalisasi. How, optimalisasi melalui inventarisasi sarana, pembangunan database, pengembang, monitoring, penguatan administrasi dan pelaporan, serta pemanfaatan teknologi digital. Analisis metode Fishbone dapat kita identifikasi akar masalahnya. Di antaranya, main and method. Main, keterbatasan pemahaman staf tentang data dan monitoring distribusi. Method, belum ada mekanisme standar untuk pengumpulan data, monitoring, dan pelaporan yang terstruktur. Machine and material. Machine, pemanfaatan teknologi informasi atau TI, masih sangat terbatas dalam pengelolaan distribusi. Material, data distribusi tidak lengkap dan belum terintegrasi secara sistematis. Money and measurement. Money, keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem pengelolaan modern. Measurement, kurangnya indikator kinerja dan alat ukur yang jelas dalam evaluasi distribusi. Rencana aksi ini dibagi menjadi 7 tahapan. Tahapan implementasi rencana aksi perubahan. Di antaranya, minggu ke-1, koordinasi dan konsultasi, inventarisasi sarana distribusi. Minggu ke-2, pembuatan database, pengembangan format monitoring. Minggu ke-3, sistem administrasi dan pelaporan, pengembangan media digital. Minggu ke-4, monitoring rutin dan analisis data distribusi. Minggu ke-5, pelaporan dan rekomendasi hasil monitoring.
Minggu ke-6, evaluasi menyeluruh dan penyusunan laporan akhir. Target, capaian, dan manfaat. Hasil yang diharapkan dari rencana aksi perubahan. Di antaranya, target pengelolaan data distribusi, yang artinya database distribusi 100% lengkap, format monitoring dan checklist tersedia, sistem administrasi dan pelaporan terbangun, serta sistem database digital operasional berjalan secara efektif. Berikutnya, peningkatan kualitas layanan perdagangan. Peningkatan kualitas data dan akurasi informasi distribusi. Kelancaran arus perdagangan di pasar batik Trusmi, serta kualitas layanan yang lebih baik bagi pedagang dan masyarakat. Dukungan pengambilan keputusan berbasis data. Tersedianya laporan monitoring berkala, data terintegrasi sebagai dasar perencanaan strategis, dan penguatan kapasitas pengelolaan sarana distribusi oleh Disperdagin Kabupaten Cirebon. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan sarana distribusi esensial untuk mendukung kelancaran perdagangan di pasar batik Trusmi melalui sistem data dan monitoring terstruktur serta pemanfaatan teknologi digital. Tidak terasa, seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga ilmu dan inspirasi yang dibangun sekarang ini tidak berhenti di sini, tetapi dapat menjadi langkah nyata yang membawa manfaat di masa mendatang. Saya selaku peserta orientasi P3K tahun 2026 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.